Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kepikiran semua yang ada di sekitar kita ini, mulai dari udara yang kita hirup sampai bintang-bintang di langit sana, sebetulnya terbuat dari apa? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Coba deh pikirin sejenak. Mesin jet, segelas air, sama sebuah bintang di angkasa. Kelihatannya beda banget kan? Satu rumit, satu sederhana, satu lagi super besar dan panas. Tapi, percaya atau enggak, ketiganya punya satu kesamaan yang sangat fundamental. Yap, benar banget. Semuanya itu terbuat dari bahan dasar yang sama, yang kita sebut materi. Dan inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Si blok bangunan utama dari seluruh alam semesta yang kita tinggali. Oke, kita mulai dari awal ya. Kalau kita ngomongin fisika, kita itu sebetulnya lagi belajar gimana caranya alam semesta ini bekerja, bukan kenapa. Nah, untuk bisa ngerti gimana caranya, kita harus kenalan dulu sama komponen paling dasarnya. Terus materi itu apaan sih? Gampangnya gini, kalau sesuatu itu punya berat, menuhin tempat, dan bisa kita rasain dengan indera kita, yaitu materi. Meja di depan kamu, kopi yang kamu minum, bahkan udara yang nggak kelihatan ini, semuanya itu materi. Nah, ini nih salah satu aturan main paling penting di alam semesta. Materi itu nggak bisa diciptakan dari nol, nggak bisa juga dimusnahkan sampai hilang sama sekali. Dia cuma bisa berubah wujud. Kayak bensin di mobil kan? Bensinnya nggak lenyap begitu aja, tapi berubah jadi gas yang mendorong mobil kita maju. Sekarang ayo kita zoom in, jauh lebih dekat lagi. Kalau materi itu kita ibaratkan sebuah gedung raksasa, sekarang kita mau lihat batu batanya. Kita bakal lihat unit fungsional terkecil dari materi, yaitu atom. Jadi gini, semua materi itu terbuat dari sekitar seratusan lebih jenis zat yang namanya unsur. Bayangin aja unsur itu kayak jenis-jenis balok Lego. Ada balok emas, balok oksigen, balok karbon. Nah, setiap jenis balok ini terbuat dari partikel super kecil yang unik, yang kita sebut atom. Atom inilah yang jadi cap identitas setiap unsur. Di dalam setiap atom cuma ada 3 aktor utama. Di tengah-tengah, di intinya, ada proton yang muatannya positif sama neutron yang netral alias gak punya muatan. Terus yang kelilingin mereka kayak planet ngorbitin matahari itu namanya elektron, muatannya negatif. Cuma 3 partikel ini, itu aja. Dari 3 partikel ini semuanya terbentuk. Nah, ini bagian paling pentingnya. Apa sih yang ngebedain emas sama oksigen? Atau karbon sama besi? Jawabannya cuma satu angka simpel, jumlah protonnya. Angka ini tuh kayak KTP-nya si atom, nggak bisa diganggu-gugat dan menentukan siapa dia. Lihat angka ini, 1. Cuma butuh 1 proton, dan boom, jadilah hidrogen. Unsur paling simpel dan paling banyak di seluruh alam semesta. Sederhana banget, tapi jadi dasar dari segalanya. Oke, sekarang gimana kalau kita ubah resepnya dikit? Kita tambahin 7 proton lagi, jadi totalnya 8. Hasilnya, voila, kita dapat oksigen. Zat yang kita butuhin buat napas. Cuma gara-gara nambahin beberapa proton, kita dapat zat yang sama sekali baru. Lanjut, kalau ada 29 proton, jadilah tembaga. Logam yang kita pakai buat kabel listrik di mana-mana. Kenapa dia bisa nganterin listrik? Kenapa warnanya begitu? Kenapa dia kuat? Semuanya ditentukan sama satu angka ajaib itu, 29. Luar biasa kan? Nah, atom-atom ini tuh jarang banget sendirian. Mereka itu bisa dibilang makhluk sosial, suka nongkrong bareng, ngebentuk tim, dan bangun hal-hal yang lebih kompleks. Sekarang, kita lihat gimana cara mereka berteman, dan kuncinya ada di elektron. Ingat kan elektron-elektron yang muter-muter tadi? Nah, mereka itu nggak terbang sembarangan. Mereka tersusun rapi di lapisan-lapisan yang disebut cangkang atau kulit. Dan kulit paling luar yang namanya cangkang valensi, itu yang paling penting. Disitulah semua drama dan interaksi antara atom terjadi. Ngisi cangkang ini juga ada aturannya, nggak bisa asal. Lapisan pertama cuma muat 2 elektron, yang kedua 8 dan seterusnya. Anggap aja setiap atom itu punya misi dalam hidupnya, bikin cangkang terluarnya itu penuh. Nah, keinginan buat penuh inilah yang jadi pendorong semua reaksi kimia di dunia. Dan kalau atom-atom ini berhasil patungan elektron buat menuhin cangkang terluarnya, hasilnya adalah sebuah molekul. Contoh paling gampang, air, H2O. 2 atom hidrogen berbagi elektronnya dengan 1 atom oksigen. Hasilnya bukan lagi gas hidrogen atau gas oksigen, tapi zat yang sama sekali baru dengan sifat yang beda banget. Air yang bisa kita minum. Oke, sekarang kita zoom out lagi.
Tadi kita udah lihat aturan main di dunia super kecil. Sekarang, ayo kita lihat gimana aturan-aturan kecil itu nentuin cara kerja benda-benda di dunia kita sehari-hari. Pernah mikir kenapa logam bisa nganterin listrik tapi karet enggak? Jawabannya ada di cangkang valensi tadi. Di konduktor kayak tembaga, cangkang terluarnya itu nggak penuh. Jadi ada elektron yang bisa gerak bebas kemana-mana. Gerakan elektron bebas inilah yang kita sebut listrik. Sebaliknya, di isolator kayak karet, cangkang terluarnya itu udah penuh. Elektronnya terikat kencang, nggak mau kemana-mana. Makanya listrik nggak bisa lewat. Ini juga penting banget buat dibedain. Senyawa sama campuran. Kalau senyawa, kayak air, itu atom-atomnya terikat secara kimia. Mereka jadi satu zat baru. Kamu nggak bisa misahin hidrogen sama oksigen di air pakai saringan biasa. Beda sama campuran, kayak udara. Oksigen, nitrogen, dan gas lainnya cuma kumpul bareng secara fisik. Ibaratnya senyawa itu kayak adonan kue yang udah jadi satu, sementara campuran itu kayak semangkuk salad. Ceritanya belum selesai. Ternyata bahkan dalam satu jenis unsur yang sama, bisa ada variasinya loh. Dan tentu aja, materi itu bisa punya berbagai wujud atau suasana hati yang berbeda. Kadang-kadang nih, sebuah atom itu bisa punya neutron lebih atau kurang dari biasanya. Nah, ini yang disebut isotop. Karena jumlah protonnya nggak berubah, identitasnya sebagai unsur itu tetap sama. Hidrogen ya tetap hidrogen, cuma beratnya jadi beda dikit. Hidrogen itu contoh paling pas. Kebanyakan hidrogen di alam itu cuma punya satu proton. Tapi ada juga versi beratnya, deuterium yang punya satu proton dan satu neutron. Ada lagi tritium, satu proton dan dua neutron. Kimianya sama, tapi sifat fisiknya beda. Tritium misalnya jadi radioaktif. Dan terakhir, wujud materi. Apa sih bedanya es, air sama uap? Cuma satu, seberapa banyak partikelnya bergerak. Dalam wujud padat, partikelnya paling diam. Wujud cair, partikelnya lebih lincah. Wujud gas, wah udah gerak kemana-mana. Terus ada wujud keempat, plasma. Ini kayak gas yang super panas, di mana elektronnya udah pada lepas, kayak di matahari dan bintang-bintang. Dan tahu nggak, justru plasma inilah wujud materi yang paling banyak di seluruh alam semesta. Jadi, kalau kita pikir-pikir lagi, semua keragaman yang luar biasa di alam semesta kita, dari serangga terkecil sampai galaksi terbesar, itu semua cuma hasil dari susunan 3 partikel super kecil. Proton, neutron, dan elektron. Cuma itu. Ini bikin kita mikir kan? Kalau dari hal sesederhana ini bisa muncul kompleksitas yang begitu dahsyat, kira-kira rahasia apa lagi yang masih tersembunyi di luar sana? Yang cuma nunggu kita buat melihat lebih dekat lagi. Terima kasih sudah menyimak.